Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri laki-laki di sini ya. Enggak, ada dua. Yang mana? Enggak ada dua. Ada aku. Oh iya betul, masya Allah. Enggak, kan aku kan nonton live. Nah lalu diundang. Ya udah aku naik. Iya. Kan enggak salah, kan aku diundang. Betul. Ya, tapi katanya adik abang tuh bang. Oh no, itu Iya. bohong. Cuman aku follow aja. Bang Juma memang punya adik banyak, nggak apa-apa kalau adiknya satu. Iya betul. Nanti dia penjaga gawang. Gelap kan? Nah, tidak ada lampu gelap. Ayo, Oten naik, udah ada Bang Juma nih. Enggak, Bang Juma udah makan bang? enggak. Udah dari 5 jam. Makan. Abang makan berapa jam bang? Kamu itu makan dari jam 3. Aku masuk masih makan. Nggak ada itu kan? Kapan berhentinya manusia? Berisi sampai ke betis. Nggak ada loh bang, berhenti lah itu farmu. Oh, nggak ada berhenti. Nggak mungkin aku makan dari jam 3 sampai ngado-ngado. Saya lagi Ngade-ngade. saya. Ngado-ngado. Itu kalau bahasa Makassar ngado-ngado itu apa bang? Ngade-ngade artinya apa sih? Bohong-bohong. Ngado-ngado itu cerita itu bohong. Oh, bale-bale kalau di sini, bale-bale. Oh bale-bale. Bale-bale. Bale-bale itu yang muter-muter tuh bang. Bale-bale muter. Iya Ya kan? juga sih. Iya sih. Nah itu bale-bale. Oh ya teh nih Bang Juma udah ada ini. Ayo pasien pertama ada Bang Juma. Saya ganggu nggak? Kalau saya ganggu, saya nonton aja. Enggak, kamu enggak kok. ganggu bang. Sini aja, enggak apa-apa, enggak masalah. Betul. Kata netizen, kamu jangan naik, kamu ganggu katanya. Enggak apa-apa, sekali lagi aku bilang enggak apa-apa, biar ada temanku di sini gitu loh. Tunggu dulu, biar ada Mbak, aku perbaiki katanya ya. Bang Juma ngomong gini, biar ada temanku di sini. Artinya kan Bang Juma tadi sudah di sini. Biar ada temanku di sini. Maksud kau Bang, kau sendiri di sini nggak nyaman gitu? Hah? Iya, kau Kuatam tahu. di situ. Ya. Oh. Gitu. Kami takut sama kalian berdua. Gitu. Bahasamu itu loh. Emangnya ku makan banyak kau Bang, aku makan apa? Kami berdua ini curiga kalian itu batangan. Sementara kami ini masih SMA. SMA tapi gak berjaga lagi pun. Kami takut diganggu sama kalian berdua. Ini yang diam-diam ini siapa namanya? Benda Rahma. Jangan-jangan kalian berdua ini batangan. Weh normal kami ya, parah kok Bang, parah kau. Normal aku ya, parah kok Bang. Masa batangan ngadu-ngadu kok. Normal aku ya Bang. Walaupun berkarat setidaknya normal aku. Waduh ngadu batang. Di mana pula tumbuh batangnya? Terus anakku lahir dari mana? Anakku merinding dengarkan katanya. Apa aku merinding dengar apa gitu. Saya pun merinding, aku bilang nak. Ini kenapa padahal ini mau ngapain adik ini? Dia mau belajar loh, baik. Ngelek dia pas pulang ngelek jaringannya. Allah Pas pulang ngelek jaringannya. Masya Allah. Nih, ini bisa dijadikan ini. Dijadikan percontohan kingker.
Ya kan? Skincare. Skincare. Mau mental dia. Ya Allah ya Karim. Oh, dia selfie. Ini kayak apa? Astagfirullahaladzim. Kayak komodo kejatuhan buah kelapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bang Raja. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Abang Insya Allah. Suma ya favorit saya yang sering saya nonton dari YouTube. Akhirnya bisa ketemu juga secara ini. Siap. Ini sebelum ini saya nggak lama-lama deh, takut misalnya ada hotel mau naik atau apa, biar nanti saya diturunin aja. Ini Iya, izin iya. mau nyampein salam. Sebenarnya sih udah lama, dari setengah tahun yang lalu. Cuman baru ini saya sebenarnya juga gagap aplikasi Bang. Saya banyak nggak ngerti. Ini juga baru diajarin. Ada kirim salam ke Bang Zuma sama ke Ustadz Sugi, sama kemarin udah ketemu sama Bang Andi Selebes. Itu dari Ustadz Abu Didat. Mui. Saya ketemu di rumahnya di Bekasi waktu itu. Masya Allah. Kalau misalnya ketemu Komal atau apa bisa naik atau berbicara, itu tolong sampaikan salam saya ke Bang Zuma, Pak Sugi, Pak Iya, Bang, Nandar. Nah, ya Iya, itu aja sih, alhamdulillah Bang. Ustadz kita dari MUI kan? Iya. Ustadz Abu Didat. Oh, Abu Didat. Masya Allah. Iya. Luar biasa, Masya Allah. Sehat Bang Zuma ya. Alhamdulillah Bang, sehat seperti biasa. Syukur, Tetap alhamdulillah. semangat terus, Alhamdulillah. Ini pertama kali saya bisa masuk Komal. Biasanya cuma nonton dari YouTube aja ini. Iya, Masya Allah. Subhanallah. Abang di mana? Oh iya, salam kenal, nama saya Mangaraja Muhammad Ali. Saya dari Jakarta Bang, Jakarta Barat. Tepatnya di Grogol. Jakarta Barat. Grogol. Iya. Oke. Kalau Sip. nggak salah orang Batak, tapi Orang Batak ya Bang, namanya Mangaraja. iya, tapi kecil gedenya di Jakarta udah udah ke Oh iya. Mangaraja dari mana Bang? Huta Suhut kalau marganya. Tapanuli Selatan, alhamdulillah Muslim dari nenek moyang. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan Mangaraja sih ada butar. Gitu. Oke Bang. iya, Allahu Akbar, Masya Allah. begini aja ya, alhamdulillah bisa ketemu juga sama Bang Zuma secara langsung, bicara langsung. Dan mohon maaf bila mengganggu ya, soalnya saya juga benar-benar Iya. gagap sama TikTok macem-macem. Iya Bang. Lah istilah masih Oke. banyak nggak ngerti. Kasih. Oke. Iya. Kimangga di mute dulu ya Dek. Oke, Nggak saya apa-apa sapa kalau dulu saya ini. mau diturunkan nggak apa-apa Bunda. Oke. Iya, saya sapa dulu ini. Suatu ketika, selamat malam, agama apa? Halo, assalamualaikum, Bang Zuma Iya, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. dan kakak blokir permanen. Wah, alhamdulillah bisa naik. Suaranya kuatin bisa Bang? Bisa. Udah jelas? Udah, ya kenapa? Baik. Blokir permanen. Bang Zuma, saya mau nanya. Ini ada beberapa hal yang mengganjal nih sebetulnya. Iya. Jadi Kalau mengganjal itu dibuang ganjalannya Bang. Ganjal pakai apa? Batu ya? Ganjalannya pakai dibuang. ini batu bata. Nah, dibuang dulu batu batanya. udah. Ini apa? Saya sering dengar ucapan Bang Zuma itu tentang orang-orang Farisi itu. Iya. Itu orang Farisi itu penjajah Roma atau orang Farisi Persia ya Bang? Iya, bagus. Pertanyaannya menarik. Jadi kalau berbicara mengenai orang Farisi dalam studi ya, dalam pendidikan tentang terkait dengan orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi. Jadi yang dimaksud Farisi ketika bersinggungan dengan dialog dunia apologetika, maka yang dimaksud di sini adalah sebuah denominasi dalam agama Yahudi. Jadi Farushim atau dari Ferus yang kemudian nantinya berubah menjadi kata Farisi itu menjelaskan tentang
orang-orang yang memisahkan diri. Ya, memisahkan diri dalam arti kata mereka orang-orang ini adalah orang yang merasa diri mereka itu adalah golongan yang punya pendidikan. Nah, kalau kita melihat lebih jauh dari literatur yang ada, rabi-rabi yang ada di orang-orang Yahudi maksud saya ya. Orang-orang Farisi ini itu dianggap sebagai golongan cendekiawan yang kemudian menjadi peneliti atau menjadi pengamat atau penegak hukum Taurat yang kemudian punya kredibel. Jadi mereka bukan Yahudi sembarang, mereka adalah orang yang punya pendidikan yang sangat-sangat mumpuni sehingga mereka yang memiliki kompetensi untuk menegakkan hukum Taurat yang sangat teliti dan terinci. Seperti itu. Baik. Iya. Baik. Kemudian yang kedua ini Bang, ini Siap. kan banyak orang kemudian sekarang ini berspekulasi tentang Dajjal ya, bahwa ada beberapa ustadz kita yang Suaranya pelan kali bang, bisi-bisi tetangga. ini udah jelas belum Kak? Jelas sih Besar jelas, kok. cuman pelan kali. Sekarang udah gak mending. Baik. Jadi kan ada beberapa ustadz kita diantaranya yang berpendapat bahwa Iya. Dajjal itu Yudas Iskariot ya. Ada beberapa karena yang sering saya teliti dan akhir-akhir ini mendengar narasi-narasi Bang Zuma itu memang dia sempat dikubur 3 hari, kemudian dia bangkit kan, kemudian dia meninggalkan kain kafan itu kan. Iya. Tapi setelah saya sering mendengarkan narasi Bang Zuma, ternyata saya baru paham bukan Yudas ternyata. Jadi Paulus yang dibilang pembinasa keji itu Bang. Ya. Betul. Dia pembinasa keji, kemudian dia mengambil posisi Nabi Isa. Iya, Nabi Isa. Dia mengambil posisi Nabi Isa, kemudian dia mengaku Rasul, kemudian dia sempat mengalami kebutaan, kemudian yang paling bahaya dari Dajjal itu kan penyesatan akal kan Bang ya. Iya, betul. Penyesatan akal, dan memang kalau kita lihat pengikut Dajjal yang sekarang ada di dunia memang mayoritas yang akalnya tersesat gitu ya. Betul. Jadi lebih kalau misalnya kita berpendapat antara Yudas atau Saulus ini, sepertinya saya lebih cenderung ke Saulus sih Bang. Kalau menurut pendapat Bang Zuma gimana? Ini soalnya kemarin itu saya udah berapa bulan ini ngikutin Bang Zuma itu, kok ini gambarannya seperti apa ya? Ya bener-bener pembinasa keji gitu, bukan cuman dia menyesatkan akal, tapi dia tuh membuat orang-orang tuh meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala yang esa itu gitu, yang akhirnya membuat orang tersesat dan menyembah selain Allah gitu. Bisa berikan sedikit pandangan Bang? Baik. Kalau berbicara mengenai Dajjal, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu menjadi rujukan kita ya. Di dalam sebuah hadits Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina khalqi adama ila qiyamah sa'ah khalqu akbaru minad dajjal." Jadi diterangkan bahwasanya tidak ada satupun makhluk sejak diciptakannya kemudian Nabi Adam alaihissalam hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar, lebih kejam daripada Dajjal. Coba kita lihat. Ini kita berbicara mengenai apologetika, pembelaan iman. Dalam ilmu Islamologi bertemu dengan Kristologi, itu akan berbenturan antara ajaran Islam Kristen, pemahaman Islam, pemahaman Kristen, pandangan Islam dan pandangan Kristen kedua kubu. Nah sekarang kita berbicara mengenai hadis Rasulullah. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Sejak dari zaman dahulu
kalau kita belajar, belum ada fitnah yang mengatakan pencipta alam semesta lahir jadi bayi. Itu belum pernah. Selain daripada yang dilakukan oleh Saulus. Jadi belum pernah kemudian ada fitnah Tuhan menghendaki kemudian pembunuhan terhadap dirinya sendiri. Artinya Tuhan datang ke dunia menjadi ambil rupa manusia lalu bunuh diri. Itu nggak ada selain daripada pengajaran Paulus. Jadi apa yang diterangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait sang pembinasa keji ini, yaitu Dajjal, itu memang serupa tapi serupa. Sekali lagi saya katakan, ya, serupa tapi serupa. Ada tapinya. Kenapa? Karena masih ada juga ada orang yang membantah. Betul. Tapi kalau kita melihat dari aspek pengajaran, bagaimana Tuhan datang kepada Nabi Musa, bagaimana Tuhan datang kepada Nabi Abraham, Nabi Ishak, Nabi Yakub, lalu kemudian datang lagi Nabi Musa, Daud, Salomo, Isa. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan apa? Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas takhizuni. Apakah engkau yang mengajarkan mereka menjadikan dirimu dan juga ibumu sembahan selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Siapa pencetusnya? Yang mencetuskan kemudian orang-orang menyembah kepada utusan Tuhan, ya Saulus. Ini kalau kita berdasar kepada hadis riwayat Muslim. Betul. Ya, seperti itu. Silakan. Jadi semakin boleh saya tanggapin? Bentar dulu. Main Bentar dulu. tanggapin aja, toprak. Bentar bro, bentar Bang Luga, sabar dulu, kita bahas Dajjal dulu. Iya, semakin nyata Bang Zuma, betul. Tapi si Luga itu kepanasan Bang, karena dia merasa dia yang Dajjal Bang. Enggak lah, dia kan pengikutnya aja, tangan kanannya aja dia itu. Sabar, lanjut aja dulu. Benar Bang Zuma, kalau ada salah satu hadis Nabi itu yang berbunyi sesungguhnya nyata Dajjal itu bagi kalian. Tapi Iya, sebetulnya ditutupi memang kita itu. Ditutup. Betul. Gitu, Bang. Jadi saya sempat berpikir mengikuti beberapa pendapat Ustadz ya yang berkata Samiri lah segala macam lah, kemudian sampai berlabuh ke Yudas. Tapi setelah saya beberapa bulan ini rutin ngikutin Bang Zuma, dan itu tertera tentang peminasa keji yang mengaku bertemu dengan Yesus, yang mengaku utusan Yesus lah. Itu saya kok ini Paulus gitu ya, Saulus ini sepertinya. Mau tidak mendengarkan satu mantra sajian daripada Dajjal? Boleh. Oke. Ampolumi Sophia Sopos Kai Sunesis Senesos Ateteu. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Sementara Dajjal itu berasal dari bahasa Arab Dajjala yang bermakna menutupi, menutup akal. Nah, dalam kamus Lisanul Arab ada beberapa pendapat kemudian dan terkait dengan perihal definisi dari nama tersebut. Salah satunya mungkin adalah pendapat yang mengatakan bahwa sosok ini adalah sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Coba Anda buka Filipi 1 nomor 18. Jadi di situ dia mengajarkan tentang manusia yang bernama Yesus ini dengan maksud kepalsuan. Kita bacakan ya. Kita langsung ke original teksnya untuk kata kepalsuan. Tapi tidak mengapa sebagaimanapun engkau memberitakan tentang Yesus, baik diberitakan dengan maksud palsu. Jadi dalam bahasa Yunaninya itu disebut propasis. Propasis itu palsu atau mengelabui atau menipu. Aku Paulus tetap bersukacita.
Jadi kau mau mengajarkan orang-orang dengan maksud palsu, dengan maksud mengelabui atau maksud jujur, saya Paulus tidak peduli. Yang penting aku tetap bersuka cita. Itu dia. Nah, ini kembali kepada pembahasan tadi, bahwa ketika kemudian dia mengatakan, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Sehingga pengikut-pengikutnya ini ketika berbicara mengenai kekristenan, mereka tak pernah menggunakan akal. Hanya iman, angan-angan, khurafat, haluya. Itu aja yang mereka pakai. Sekira gitu, saudara saya, suatu ketika, Masya Allah. Masya Allah. Sama satu Bang, tadi siang itu saya dengar live Bang Zuma itu yang mengatakan bahwa jika Saulus ke Yahudi, dia akan mengaku Yahudi. Jika dia ke ke Islam, dia akan mengaku Islam. Bagus. Ini makin 1 Korintus 9 nomor 20. Iya. Dia kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada penganut Taurat mengaku penganut Taurat, meskipun aku sendiri bukan penganut Taurat, supaya aku banyak memenangkan jiwa-jiwa. Nah, sama ketika dia masuk ke Indonesia, meskipun dia tidak menyembah kepada Allah, tapi mereka menggunakan kata Allah dengan identitas tersembunyi menyebutnya Allah demi untuk memurtadkan banyak orang. Itu poinnya. Makanya saya katakan undangan-undangan yang mengundang Bang Suma untuk berceramah, untuk membawa kajian, saya tolak semua. Mohon maaf, ini kiai saya yang baru-baru mengundang lagi. Saya bukannya nggak mau, tapi saya nggak mau terlalu cepat di penjara, karena pasti saya akan dilaporkan, karena saya akan mengungkap semua tabir rahasia, dan saya akan ungkap sebuah tragedi yang sebenarnya terjadi di atas muka bumi ini. Makanya saya katakan saya bukan ustadz, karena saya nggak mau diundang monolog. Kapan saya monolog pasti saya jadi sorotan. Nah, saya bisa nanti nasibnya kayak Ustadz Yahya Waloni nanti. Kalau kayak begini kan enak. Saya bisa mengungkap sedikit apapun yang saya ketahui tentang itu. Ya, silakan. Oke, saya bicara dulu ya, Bang. Enggak, bentar. Iya, Luga, silakan Luga. Closing dulu, Bang Luga sebentar. Oke. Bang, jangan lama-lama Bang, suatu ketika sudah ada hotel, kita mengutamakan sistem hotel. Iya. Saya izin dulu. Makasih banyak Bang Zuma, Bunda Rahman, sama-sama. Mbak Blokir. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa sekali ya tentang Dajjal ini ya, pembahasannya Bang Zuma ini ya. Iya, betul. Kalau di kami, Dajjal itu adalah Lucifer. Ya, betul. Kebetulan beberapa dari nabi-nabi teman-teman saya itu udah ketemu Lucifer. Salah satunya Mukendi, penginjil Afrika. Waktu dia menjadi murid rahasia Lucifer, dia kuliah Universitas Lucifer di neraka. Lalu ada murid dari India bertanya, itu kan ada 150 murid dari segala bangsa. Ada murid dari India bertanya kepada Lucifer ketika Lucifer memberikan pelajaran tentang jurang maut. Lalu dia bertanya, namanya juga orang bertanya kan polos kan, guru Lucifer, saya mau nanya siapa sih Yesus? Ketika ditanya siapa sih Yesus, itu Lucifer itu langsung jatuh dari kursinya, mukanya jatuh ke tanah, langsung dia bangun berdiri, yang nanya itu dibunuh dan diminum darahnya. Lalu sejak dari situlah Mukendi, muridnya yang dari Afrika, dia bertanya-tanya, siapa sih Yesus ini, kok takut banget sosok Lucifer dan seluruh neraka terhadap nama Yesus. Kenapa? Kok takut banget Lucifer sama nama Yesus sampai dia jatuh dari kursinya? Itu nanti bisa dibuka, Bang Juma, dibuka dari kesaksian Mukendi, di Google ada tuh. Nah, judulnya Sekolah Rahasia Lucifer. Itu dari Mukendi waktu dia menjadi dukun nomor 1 di Afrika, namanya dukun voodoo. Nah, jadi dari banyak kesaksian ternyata seluruh neraka itu cuma takut sama yang namanya nama Yesus. Makanya Yesus berkata, usirlah setan-setan dalam namaku. Jadi sebenarnya di alam semesta ini tidak ada yang ditakutin oleh Lucifer, Dajjal dan pasukan itu kecuali nama Yesus. Tapi kan ada Bang, dukun sana mengusir setan bukan pakai nama Yesus, itu bohong, itu kong kali kong. Setan besar ngusir setan kecil. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar. Makanya di Filipi 2 Rasul Paulus mengatakan, oleh karena Yesus merendahkan dirinya, Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Hanya oleh nama Yesuslah
setan-setan takluk gitu loh ya. Jadi di Lukas 10 ayat 20 murid-murid Yesus itu mengusir setan, lalu mereka setannya pergi, lalu mereka melapor kepada Yesus, Tuhan, setan kami usir dalam nama Yesus. Yesus berkata, janganlah kamu bergembira karena setan itu takluk, tapi bergembiralah karena namamu terdaftar di sorga. 12 murid Yesus juga mengusir setan dalam nama Yesus. Bahkan Petrus ketika dia bertemu dengan orang lumpuh, ada orang minta-minta kan, orang lumpuh kan sejak lahir, bagi dong Tuhan gope atau 5.000 lah gitu kira-kira gitu kan. Tapi Petrus bilang gini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus bangkit, berjalanlah. Tiba-tiba dia lompat, dia berjalan. Lalu ketakutanlah orang banyak, karena nama Yesus lah yang bisa mengalahkan setan. Itu benar. Jadi kadang-kadang biasalah dilarikan ke Matius 7, Tuhan, Tuhan. Itu bukan karena mengusir setan dienyakan, tetapi karena orang itu memakai pengusiran setan untuk menutupi dosa-dosanya yang lain. Mereka berzina, mereka bercabul, Tuhan kami kan udah usir setan demi namamu, kami udah bernubuat, tapi mereka berdosa, mereka berzina. Tuhan bilang, bukan setiap orang yang mengusir setan dalam namaku akan selamat. Jadi ada orang yang mengusir setan dalam nama Yesus itu justru dapat tahta. 12 murid itu mengusir setan dalam nama Yesus, tapi apakah mereka ditolak oleh Yesus? Tidak. Mereka justru dapat. Di Matius pasal 19, Tuhan apakah upah kami? Kami sudah meninggalkan segalanya. Yesus berkata, kamu yang meninggalkan rumahnya karena namaku akan duduk di atas 12 tahta dan akan mendapat 100 kali lipat. Jadi Dajjal hanya bisa dikalahkan oleh nama Yesus, dan itu diperjelas oleh Paulus bahwa Allah telah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi, di langit dan di sorga, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya pun sudah sering disantet orang ketika malam-malam saya tidur, saya tiba-tiba ada roh jahat yang mencekik saya bilang dalam nama Yesus, keluar setannya. Jadi waktu itu ada lagi satu penglihatan dari teman saya, si Rali. Ketika kita menyebut dalam nama Yesus, maka malaikat turun dari surga membawa rantai yang besar itu mengejar itu setan-setan. Jadi kami melihat setan-setan diusir. Jadi jangan cuma kita bilang, oh kami udah bisa ngusir setan, mentang-mentang kesurupan tiba-tiba diam. Itu setan tuh tukang tipu, jangan mau ditipu. Ya. Jadi di dalam nama Yesus, tadi gini, Dajjal, Bunda, setan Bang diusir. Duga, tadi aku dengar Bang Duga, abang tadi ngomong, setan-setan pada takut itu. Salah satunya Bang Duga yang takut, karena aku tengok Bang Duga kayak kesetanan. Oh bukan, saya semangat. Oh bukan ya? Salah. Sudah? Enggak, kau salah mulu Mas Udah, gantian kita ya. Dengarkan baik-baik. Ini bukan untuk saudara Luga, karena saya rasa dia tidak akan pernah bisa nangkap penjelasan saya. Tapi untuk umat Islam khususnya, dengarkan baik-baik. Ini materi apologet. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan kemudian oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Al-Quran menukilkan ada sekelompok manusia yang menyembah setan. Itu dulu. Dicatat baik-baik, Al-Quran surah An-Nisa ayat 117, ada dari kita keturunan Adam ini yang menyembah iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke dalam kitab Tanak. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Jadi bintang timur ini jatuh dari langit. Kalau di dalam bahasa Ibrani itu disebut Hailale bin Sakar. Hailale bin Sakar, Bunda Rahma jangan tertawa. Hailale bin Sakar artinya adalah Hailale putra matahari. Ingat, di situ yang dipanggil adalah bintang timur putra matahari. Nah,
putra matahari ini kemudian diceritakan dalam kitab Yesaya di data nomor 14, nomor 14-nya, dia kemudian hendak naik ke langit untuk menyamai Tuhan. Jadi Hailale putra matahari ini naik ke langit ingin menyamai singgasana Tuhan. Dia berontak kemudian ingin mengkudeta kekuasaan Allah di dalam cerita Yesaya 14. Jadi putra matahari ini naik ke langit kemudian untuk mengatasi ketinggian awan-awan hendak menyamai pencipta alam semesta. Inilah Hailale. Ya, Hailale bin Sakar. Kemudian Allah melemparkannya dia. Sebaliknya dia dibawa, ya, diturunkan ke dunia orang mati. Turun sedalam-dalamnya ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini si Hailale bin Sakar, putra matahari yang penyembah api. Ketika dia lahir, dia datang kemudian di situ saatnya lahir bintang fajar katanya. Ingat itu ya, kajian-kajian apologetika Islam itu kayak gitu. Nah, sekarang yang kita lihat kemudian adalah ada Yesus muncul di tengah-tengah Bani Israel, didesak oleh orang-orang yang disebut angkatan jahat, orang-orang yang disebut sebagai angkatan tidak setia. Apa kata Yesus? Mereka orang jahat dan angkatan tidak setia ini minta tanda, dan tak ada satupun tanda yang akan diberikan kecuali tanda Yunus, sebab anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Ingat nanti, ada hari ketiga ada yang bangkit kemudian tidak ada orangnya, hilang. Si putra bintang timur ini hilang. Di dalam goa ini dia menghilang. Lalu kemudian setelah dia menghilang, dikatakan kemudian Wahyu 22 nomor 16, akulah tunas, yaitu tunas Daud sang bintang timur. Dalam bahasa Yunani-nya disebut Aster Proinos. Bintang timur ini adalah Hailale bin Sakar yang tadinya ingin menyamai Tuhan. Inilah yang kemudian yang sedang kita cari, kemana perginya si Hailale ini. Hailale ini jangan-jangan yang datang mengaku kepada Paulus, Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Saya curiga Hailale ini, Hailale bin Sakar ini yang datang kemudian ke Paulus ngaku-ngaku sebagai Yesus. Kita masuk tanggapin ucapan saudara Luga, saudara kita. Apa yang diceritakan saudara Luga itu memang betul. Dia mengusir setan, membangkitkan orang mati. Tapi oknum ini adalah oknum nabi. Oknum ini adalah oknum yang punya kapasitas mujizat yang diserahi oleh Allah untuk membuktikan kenabian kerasulannya kepada Bani Israel. Tapi ending daripada semua itu, dia bersaksi dalam Yohanes 5 nomor 36 hanya sebagai bukti kalau dia itu adalah Rasulullah. Nah, orang yang mengusir setan, membangkitkan orang mati ini nanti berubah menjadi oknum yang disetarakan dengan yang maha tinggi. Ketika ada oknum yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak dari itu kemudian Hailale bin Sakar bereaksi sehingga pandangan orang-orang yang mengikuti Paulus menganggap bahwa Yesus anak Maria itu adalah pencipta alam semesta yang datang mengambil rupa manusia. Maka Hailale bin Sakar berjaya. Dia benar-benar sudah disetarakan dengan pencipta alam semesta. Siapa dia yang disebutkan dalam kitabnya orang Yahudi? Inilah yang ditertawakan. Makanya orang Yahudi itu dilarang sekali membaca perjanjian baru, karena di situ ada kemudian kekuatan yang dibangun oleh sang putra fajar ini untuk menghipnotis orang agar akalnya mati sehingga mereka percaya terhadap korban yang digantung di atas pohon. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra matahari, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Inilah yang mengalahkan bangsa-bangsa sehingga bangsa-bangsa tunduk kepadanya.
Tunduk kepada sang bintang fajar, bukan tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Demikian untuk sementara. Mudah-mudahan yang punya IQ tinggi bisa memahami apa yang saya jelaskan. Itu masih rahasia. Nanti kita buka lebih jauh lagi. Ya, silakan. Jadi begini, selama ini Juma ini sudah salah. Disangkanya Juma, Yesus itu menerima kuasa dari Allah. Itu nggak benar. Selama ini kita ini udah ketipu. Yesus itu tidak pernah menerima kuasa dari Allah atau dari Bapa. Itu nggak benar. Loh, gimana sih? Yesus itu menerima tuntunan dari Bapa, tuntunan dan kehendak doang. Tuntunan kehendak, iya, Yesus mengikuti tuntunan dan kehendak Bapa. Tapi kalau kuasa untuk membangkitkan orang mati, Yesus itu tidak menerima kuasa dari Bapa. Nah, selama ini kita Yesus salah itu tidak menerima kuasa dari Bapa. Oke, lanjut. Lanjut, Bang, lanjut. Kalau tuntunan, arahan, ajaran, kehendak itu Yesus ngikutin kehendak Bapa. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, penghakimanku dari Bapa, pengajaranku dari Bapa. Itu saya setuju. Pengajaran dan kehendak pimpinan, Bapak bilang kiri, Yesus ngikut. Yesus bilang, Bapak bilang kanan, Yesus ngikut. Itu namanya tuntunan. Itu dari Bapa. Tapi kalau dari kuasa, itu bukan dari Bapa. Nah, disinilah kita selama ini sudah salah. Dan harusnya kita harusnya minta maaf kepada Yesus. Karena selama Yesus ini kita fitnah. Kita anggap Yesus itu menerima kuasa dari Bapa, itu fitnah. Yang benar adalah Yesus dituntun oleh Bapa, tapi ketika dia menerima kuasa itu dari Roh Kudus. Matius 12 ayat 28. Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun. Nah, ini salahnya kita di sini. Apa akibatnya? Ya kena genjot lah di neraka. Nah, makanya ketika Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus, dan Roh Kudus itu hanya turun dalam nama Yesus, berarti nama Yesus itu punya andil untuk berkuasa turunnya Roh Kudus. Makanya Yesus mengusir setan pakai kuasa Roh Allah, yaitu dalam nama Yesus. Jadi benar kalau di dalam nama Yesus itu setan-setan lari, karena setan-setan itu diusir pakai kuasa Roh Kudus, bukan pakai kuasa Bapa. Karena Bapa itu tidak punya kuasa apa-apa dalam dirinya. Bapa itu hanya jago berkehendak, jago mengatur, jago memimpin. Dia ibarat kata tuh konseptor. Nah, kuasa dari konseptor ini dari Roh Kudus, atau dalam bahasa yang lebih jelasnya begini. Seorang suami itu dia memimpin, tapi kuasa dan kehidupan itu dari istrinya, dari ibunya. Ibunya Yesus tuh Roh Kudus. Makanya Yesus itu menerima kuasa dari Roh Kudus. Nggak adil dong kalau Yesus dilahirkan oleh bapaknya, nggak ada ibunya, kan nggak adil. Ya, harus yang adil kan ada bapaknya, ada mamanya. Berarti sperma dari bapaknya, sel telur dari ibunya. Makanya saya bilang, Bang Juma, bertobatlah. Mumpung Yesus masih sabar. Kalau Yesus emosian, aduh, bangun-bangun dari neraka semua yang ada di sini, apalagi si blokir. Yesus itu tuntunan dari Bapaknya, kuasa dari Maknya. Lu itu benci banget sama gue ya. Apalagi si blokir. Lu benci banget sama gue belum dah. Masalahnya lu parah lu sudah meninggalkan Yesus. Apalagi si blokir. Sekali lagi. Sebentar. Sedikit lagi. Jadi misalnya Bang Juma ini kan punya anak. Bang Juma ini kok bisa pula nahan tawa. Dibilang Bang Juma masuk neraka. Dia udah ngakak dia, tapi dia pura-pura. Jadi begini. Misalnya atau saya deh,
saya ini kan punya anak misalnya, tentu kan Kan lu anak belum tahu nikah ini. Bang Luga. Kan lu belum nikah, lu bisa punya anak. Oke, gini aja deh, karena gue belum nikah, gue kasih contoh lah. Bang Juma kan punya. Anaknya Bang Juma ini kan paham dari bapaknya, yaitu sperma, dan saham dari ibunya, yaitu sel telur. Makanya jadi anak. Kan Yesus kan dibilangnya anaknya. Kalau anaknya berarti saham 50% dari bapaknya, yaitu pemikiran dan kecerdasan dan kehendak. Itu dari bapaknya, Allah Bapa. Tapi kalau kuasa itu dari ibunya, yaitu Roh Kudus. Jadi Matius 12 ayat 28, Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus, pemikiran dan tuntunan dari bapaknya Bang Juma. Tapi kalau semua Yesus menerima kuasa dari bapaknya, Yesus menerima tuntunan juga dari bapaknya, siapa mamanya? Aduh, masuk neraka kalian semuanya. Udah jawab, silakan. Oke, baik. Jadi yang pertama ingin saya ingatkan kepada Bang Luga, jangan pernah sekali-sekali mengatakan bahwa Yesus itu tidak menerima kuasa dari Bapa. Bahkan Yesus itu bangkit dari kematian karena kuasa dari Bapa. Dalilnya jelas adanya kata Yunani di dalam kitab 2 Korintus 13 nomor 4 dengan kata dunamis theos. Dunamis theos itu artinya kuasa Bapa. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Bapa. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Bapa. Juga diterangkan di dalam Kolose 2 nomor 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Jadi berhenti menggaungkan apa yang saudara Luga gaungkan tadi. Yesus Terus itu mamanya bangkit. kemana Bang? Mamanya masa nganggur? Mamanya masih jualan sayur di samping Monas. Jadi ketika berbicara mengenai kuasa Bapa, kuasa Bapa itu berlaku. Andaikan saja Bapa tidak berkuasa membangkitkan Yesus, maka Yesus akan membusuk di dalam kuburan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu saudara Luga pahami di sini bahwasanya ketika ada suara yang datang, yang datang kepada orang yang tidak dikenali di Pulau Patmos, mengaku-ngaku mendengarkan suara, "Akulah Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas Daud, yaitu keturunan Daud, bintang timur." Bintang timur. Hei, bintang timur. Ini dia nih. Bintang timur yang naik ke awan-awan, ingin menyamai Tuhan, ingin melansirkan Tuhan, ingin melengsarkan Tuhan, ingin menyamai Tuhan, dan ingin menggantikan posisi Tuhan yang maha tinggi. Ini dia. Sebenarnya saya belum mau mengungkap. Saya menunggu orang yang pandai. Saya nunggu orang yang pintar dari kalangan Kristen, cendekiawan. Tapi karena saudara Muslim tadi memancing saya bertanya tentang Dajjal, ini harus saya jelaskan. Bahwa yang datang kemudian mengaku kepada Paulus, mengaku kepada orang yang menulis Bible di Pulau Patmos ini adalah bintang timur. Man huwa, siapa dia? Dia inilah makhluk iblis yang ingin menyamai pencipta alam semesta, lalu kemudian dibuang turun ke bumi, sehingga diceritakan kemudian ada Yesus turun ke neraka, ke dunia orang mati untuk melakukan penginjilan. Sebenarnya inilah yang diterangkan Al-Quran, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Jadi yang mengaku bintang timur yang membuat sendiri makarnya itu ditampar kembali kepada dirinya. Terungkap. Siapa? Coba tunjukkan siapa orang Kristen di atas muka bumi ini
yang bisa menunjukkan kepada Bang Suma, Yesus selama 3 tahun mengajarkan Injil Allah kepada Bani Israel pernah mengaku, aku adalah bintang timur. Tunjuk pada saya, tunjukkan di mana Yesus pernah mengaku seperti itu. Tidak akan pernah. Tetapi ada makhluk yang terbang dengan sayapnya terbuat dari sayap kupu-kupu. Akulah Yesus yang telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu Tunas Daud, bintang timur yang gemilang. Kalau ini bukan Hailale bin Sakar, berarti dia Yesus. Tapi kalau ini Yesus, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 sedikit lagi, di data nomor 14, apa kata Yesus? Apabila seorang penolong itu datang kepadamu, dia akan mengingatkan perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Lalu kapan Yesus pernah mengucapkan kalau dia adalah bintang timur? Sehingga harus ada lagi yang datang mengingatkan pengakuan bintang timur ini. Ada yang bisa menunjukkan ke saya penginjilan Yesus mengaku bintang timur? Ada. Saya ulang, ada. Tidak akan ada juga tambunan. Oleh karena itulah kemudian saudara-saudaraku yang muslim, kuatkan akidah. Pasukan Dajjal ada di tengah-tengah kita. Kuatkan akidah. Jadi yang datang mengaku sebagai Yesus bintang timur itu sopore. Siapa yang kemudian menghancurkan agama tauhid, menghancurkan ajaran para nabi, menghancurkan dan mengabrak-abrik Injil Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel? Siapa sang bintang timur ini yang merasuki penulis-penulis Bible, termasuk yang datang kepada Ananias, termasuk yang datang kepada Paulus? Ada yang bisa membuktikan? Hai saudara-saudara Kristenku, bisa membuktikan bahwa benar ini adalah Yesus? Silakan. Kami akan berhenti. Yayasan Apologet akan saya tutup dengan resmi kalau memang ada yang bisa membuktikan. Silakan. Mantap. Setuju. Sudah mau ditutup, puji Tuhan. Jadi tadi Juma sengaja dia melarikan ke bintang timur. Dia tidak berani menjawab statement saya yang begitu mengerikan, karena beberapa waktu yang lalu Tuhan sudah bilang sama saya, pukulan kamu berdebat itu sekali pukul tuh nilainya 2 triliun. Makanya Juma tidak berani menyentuh. Kan sudah saya bilang, Yesus itu menerima kuasa dari Roh Kudus, bukan dari Bapa. Ingat, bukan dari Bapa. Selama ini kita tertipu, bro, sehingga banyak teman-teman kita masuk neraka. Yesus menerima kuasa dari Bapa. Yesus, Bapa hanya mengizinkan kuasa itu diberikan oleh Roh Kudus. Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus karena Bapa pun memakai Roh Kudus kuasanya untuk menjadikan alam semesta. Jadi Bapa itu dia tidak memiliki kuasa di dalam dirinya. Ini yang perlu harus kalian tahu. Selama ini kalian menganggap Bapa itu sosok superstar bisa berdiri sendiri. Tidak bisa. Bapa itu bisa menjadikan alam semesta itu pakai kuasanya Roh Kudus. Jangan dilawan ya, jangan diselewengkan seakan-akan Bapa Superman, Bapa lah yang menjadikan alam semesta. Nggak ada itu. Bapa itu justru memakai kuasa Roh Kudus menjadikan alam semesta. Jadi yang benar adalah Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus tentu mamanya Yesus Kristus. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus itu istrinya Allah Bapa. Kalau itu istrinya berarti dia Tuhan, wajar kuasanya berasal dari dia. Tetapi cuma pura-pura menyinggung bintang timur. Oke lah, karena saya juga mohon, udah maklum. Oke, saya jawab lagi. Ya, ketika Paulus bertemu dengan Yesus ada sinar dari langit. Tentu dong, Paulus sudah buta 3 hari.
Bagaimana mungkin Paulus mengatakan, kau membuat aku buta, kamu iblis ke Lucifer, mata lu udah buta masih banyak ngomong lu. Dan akhirnya kesombongan Paulus dalam 3 hari dia dalam perenungan, gila ya, gue udah bunuh pengikut Yesus, sekarang gue buta kayak orang gila. Udah deh, gue nyerah deh, ya Tuhan, gue percaya sama lo, ampuni gue adalah penjahat. Sekarang gue bertobat dan gue akan menjadi orang yang rela mati buat Tuhan. Dan benar Paulus mati syahid. Jadi kalau Bang Juma ada rencana ada rencana ini, ibarat kata nih masih rencana malu-malu nih, akan menutup yayasan API, saya sambut dengan sukacita. Ya, tutuplah Bang. Ini Yesus mau datang. Nanti Yesus kalau udah datang ngeri, serem. Dia akan turun dengan seluruh pasukan malaikat turun di Yerusalem. Kemana lah kalian lari? Jadi saya minta, daripada kalian jadi gorengan nanti di neraka, tutuplah. Kalau masalah makan minum, datang ke kantor saya. Kalau orang Islam bilang, insya Allah saya akan memberikan. Kontrakan rumah lu aja jeleknya minta ampun, tuh pun gak bayar-bayar. Gaya lu, kantor gua juga pengamen doang. Udah? Loh, jangan kau menganggap saya pengamen. Pengamen juga yang saya puji adalah King of King, bukan lagu dangdut, lagu pembunuhan yang sering dinyanyikan oleh Juma dan si Blokir. Lagunya gue bilang sedih amat, lagunya pembunuhan. Tapi kalau gua, walaupun gua mengamen, menyanyi buat King of King, maka jiwaku pun memujimu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dancing my soul. Jadi kalau Bang Juma ingin menutup API, saya sebagai presiden direktur dari King of King menyambut tangan lebar-lebar untuk Bang Juma bergabung dengan King of King, dengan juga Kolor atau Kelvin dari Manado. Kami sambut dengan tangan lebar-lebar untuk bersama-sama kita memenangkan dunia sebelum perang Harmagedon yang akan melemparkan Dajjal ke lautan api. Believe in Jesus Christ, maka engkau akan diselamatkan. Shalom, God bless you. Oke. Baik ya teman-teman sekalian, perhatikan dengan baik apa yang dikatakan kemudian di kitab Yesaya 14 nomor 14. Jadi di situ kemudian yang disebut Hailale bin Zakar, putra dewa matahari, ya, atau putra Tuhan matahari ini, sembahan matahari. Itu ingin menyamai yang maha tinggi. Dia mengatakan bahwasanya aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, pernahkah kita menyadari, ini sudah saatnya kita buka-bukaan ya, pernahkah kita menyadari saudara-saudara bahwasanya di Bible ini, kitabnya orang Kristen ini, selalu saja ada penambahan narasi. Ada saja kemudian dalil-dalil yang ditambahkan. Jadi di situ iblisnya bekerja. Iblis tidak tinggal tidur. Iblis itu bekerja. Kenapa? Karena tujuannya ingin menyamai pencipta alam semesta. Maka muncul data baru di Bible. Coba Anda lihat di dalam Matius 28 nomor 18. Apa dikatakan di sana? Kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oknum manusia ini, kalau dia adalah Yesus, dia diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Berarti dia dengan kata lain menyamakan dirinya dengan Sang yang Maha Tinggi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Yesus pernah mengatakan hal itu? Apakah Yesus pernah mengucapkan kalimat itu? Atau ini sabar.
Atau Matius 28 itu manuskrip tertua hanya sampai data nomor 15-nya. Manuskrip tertua dari Matius 28 hanya data nomor 15-nya menceritakan bahwa berita yang harus tersiar sampai hari ini adalah tentang tentara upahan, bukan tentang pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah manusia semua menjadi penyembah-penyembah Hailale bin Zakar. Sebenarnya ini belum saatnya aku ungkap. Ada saatnya aku ungkap nanti ketika sudah sampai di persidangan, bahwa sebenarnya yang disembah selama 2000 tahun lebih orang Kristen itu adalah bintang timur. Siapa bintang timur itu? Yohanes 14 nomor 14. Makhluk yang ingin menyamai pencipta alam semesta. Dialah Hailale bin Zakar. Siapa itu? Iblis. Lalu siapa yang kemudian mengaku? Sekali lagi, mumpung masih ada Bang Luga. Siapa makhluk yang datang kepada pengarang kitab mimpi di dalam Pulau Patmos yang mengaku Yesus? Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semua ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang. Siapa bintang timur dalam tradisi Yudaism? Ini penting untuk diketahui. Bintang timur ini siapa? Lucifer. Ini yang datang kepada oknum yang menulis sudah mengaku, aku adalah Lucifer, aku adalah bintang timur. Makanya kenapa ajaran Kristen ini, kalau saya membahas ini, kalau di internal kelas saya kadang nangis, sedih gitu loh. Sedih kenapa? Saudara-saudara Kristen ini kasihan nasibnya. Mereka terpenjara dengan keadaan yang mereka tidak sadari. Akibat daripada apa? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasur. Mereka ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Ini yang terjadi. Lalu kalau kita tidak suarakan, siapa yang akan menyuarakan ini? Aku Yesus. Dari mana ente pada tahu kalau ini adalah Yesus? Akulah bintang timur. Siapa bintang timur menurut orang Yahudi? Siapa Lucifer menurut orang Yahudi ini? Siapa Hailal bin Zakar menurut orang Yahudi ini? Siapa yang ingin menyamai Tuhan pencipta alam semesta menurut agama samawi? Lalu siapa yang kemudian datang mengajarkan penambahan data-data, mengatasnamakan Yesus dengan mengatakan bahwasanya segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik kuasa yang ada di langit maupun kuasa yang ada di bumi. Dengan demikian aku adalah Tuhan. Pergilah ke seluruh penjuru bumi, ajarkan orang-orang untuk mempertuhankan aku. Aku siapa? Aku anak Maria. Oh, masa sih? Anak Maria ketika datang ke tengah-tengah Yahudi, dia tidak pernah mengaku seperti itu, Cak Ayu. Dia hanya mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah percaya bahwa aku adalah utusanmu. Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu ya Rabb, engkau selalu mendengarkan aku, tetapi orang banyak yang telah mengelilingi aku ini, aku telah mengatakan kepada mereka agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Bani Israel, murid-muridku, hanya percaya aku hanya semata rasulmu. Tapi ada muncul kemudian, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada raja orang Farisi, waspadalah kepada ahli Taurat. Kenapa bisa waspada kepada mereka? Ternyata Hailal bin Zakar bekerja setelah Nabi Isa terangkat ke langit. Saya ulang, Hailal bin Zakar bekerja setelah Nabi Isa terangkat ke langit. Tragedi penyaliban yang terjadi kemudian dimanfaatkan oleh Hailal bin Zakar untuk melegalkan kembali pengajarannya, dan berhasil. 2 miliar lebih manusia menjadi pengikutnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pertanyaan saya kemudian sebagai pertanyaan penolong kepada saudara-saudara Kristen, sayangnya hanya Bang Luga yang ada di sini. Saya sih berharap siapa pendeta Gibran atau anaknya Silio Anaconda itu berani menghadapi saya dengan membahas materi ini.
Pertanyaan saya adalah, siapa yang datang kepada orang yang menulis di Pulau Patmos dengan mengaku bintang timur? Siapa bintang timur menurut orang Yahudi? Silakan Anda jawab. Oke. Jadi Yesus diberikan kuasa di surga dan di bumi oleh Bapaknya. Wajar, dia anak tunggalnya. Kok si Yesus bisa menyamakan dirinya dengan pencipta? Orang dia anak tunggalnya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ngomong akan apa? dunia ini. Dia jawab apa? Astagfirullahaladzim. Ya, nanti saya jawab aku itu. jawab juga. Aku ngapain ke Bang Juma dulu? Bukan. Enggak, aku ngapain omongan Bang Juma. Bang Juma, berarti Lucifer ini diusir dari surga karena dia disuruh bersujud kepada Adam. Lalu dia menolak, lalu dia jatuh ke langit dan jadilah Lucifer ini dan jadilah mereka menyembahnya. Gitu ya, Bang ya? Yes. Nangkep aku. Yang di Pulau lu kan lambat Patmos. otak lu memang ujung. Ya jadi begitu. Oke. Sebentar. Oke, saya jawab ya. Yang di Pulau Patmos itu adalah Yesus Kristus. Yesus kan berkata, dia kan kita tahu dari omongannya, aku adalah bintang timur, tunas Daud yang gilang gemilang. Itu bukan Lucifer, karena Yesus berkata, akulah Yesus yang sudah mati, aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia mengaku dirinya adalah Yesus. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga. Lucifer kakinya bukan bagaikan tembaga, bro. Lucifer itu kakinya biasa. Hanya Tuhan yang kakinya bagaikan tembaga, matanya bagaikan nyala api. Ya, Yesus juga di situ wajahnya seperti matahari. Lucifer wajahnya nggak bisa seperti matahari. Lucifer itu bisa terang, tapi tidak seterang Yesus Kristus. Jadi sudah sangat jelas Yesus itu adalah anak tunggal Allah. Ya namanya anaknya. Bagaimana mungkin Anda ingin dekat-dekat sama bapaknya, tapi anaknya Anda maki-maki tiap hari, gitu loh. Aku pengen menyembah bapaknya, tapi anak tunggalnya mau aku maki-maki, nggak bisa loh ke surga. Makanya Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jangan ganjen, bapak kayak punya bapak aja, ya. Tapi sayang ini roomnya kalian sih. Ini kalau room saya ini habis, saya giling-giling gelas habis nih. Jadi Yesus itu mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Siapa Yesus? Dia anaknya kok, wajar. Anak kok. Nah kau siapa? Kau bukan anaknya. Kau cuma ciptaan biasa. Nabi-nabi itu cuma ciptaan. Cuma diangkat jadi ada anak. Ada nggak sih agama Kristen di bawah? Silakan naik, minta permintaan ya, sesuatu. Tapi lah lu jangan ngadu domba bapak sama anaknya dong. Jangan diadu domba bapak sama anak tunggalnya. Makanya gue bingung, lu pengen ngejilat bapaknya tapi ngemaki-maki anaknya. Makanya gue heran, otak ada di mana sih? Itu anak tunggalnya, coy. Anak tunggalnya dimaki-maki tapi pengen dekat sama bapaknya. Kata bapaknya, udah mati aja lu, kurang ajar. Lu ini soalnya gini, bukan kita maki-maki. Lu nggak hasut si anak buat berontak ke bapak. Jadi cuma dia doang yang jadi raja gitu. Lu raja, bapak itu udah lebih tinggi dari raja, Bo. Bapak itu bukan levelnya dia jadi raja, dia levelnya bapak. Lebih tinggi dari raja ya? Loh, bapak itu kan lebih tinggi dari raja. Misalnya lu punya anak raja, tetap aja sungkem sama lo sebagai orang tuanya, gimana sih? Bagus. Makanya saya bilang, kok ada ya manusia maki-maki anak satu-satunya tapi pengen ngejilat bapaknya. Itu menurutku cuma orang gila di alam semesta. Saya pengen membenci, saya pengen ngejilat bapaknya, saya pengen nyembah bapaknya, tapi saya pengen maki-maki anaknya. Makanya Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Orang anaknya dilawan, mana sih? Di mana-mana tuh kita kalau pengen dekat sama bapaknya, kita deketin dulu anaknya. Supaya terus Elia ngapain langsung ke bapaknya itu? Nggak lewat anak, lewat siapa dia? Lewat ibu. Siapa tuh? Elia sama Henok. Lewat siapa dia? Paman. Ya tetap itu kan cuma di perjanjian lama kan Yesus itu kan sebagai firman. Makanya kita
kita itu harus melihat itu dari kacamata Yesus, karena lu kacamata aja Ngelunak lu. kali. Ngelunak lu ya. Heran Emang gua. lewat Yesus dia. Ya sekarang kan kita kan Yesus kan sudah iya. lahir. Nah kita dengerin ucapan Yesus dulu. Yesus kan ngomong nih, tidak ada seorang pun termasuk si Henok, termasuk si Elia, termasuk si Musa yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah sekarang lu mau kemana sih? Waktu Mau ke gini Bapa loh, kan? lu mesti tahu juga. Yesus waktu naik ke sorga dia sungkem sama Elia dan Musa. Yang udah Sungkem duluan. apaan sih? Orang Sungkem Bapak itu ngomongnya, inilah anakku yang kukasih kepada Elia dan Henok, inilah pembantuku yang teladan. Ngerti nggak? Anak sama pembantu beda nggak? Mana Gimana? pembantu gue? Ada. Nabi-nabi itu hamba-hamba Tuhan. Hosea 4 lu baca. Nabi-nabi Mana nabi-nabi pembantunya? adalah hamba-hamba Tuhan. Mana Bukan anak pembantu? tunggal. Anak tunggal itu pemilik, owner, makanya segala kuasa di sorga diberikan kepada Owner anaknya, kosmetik bukan apa? kepada Nah, nabinya. Owner skincare apa? Gurunda udah tahu belum Roh Kudus itu bentuknya perempuan? Menurut beliau iya. Oh ketinggian pelajaran itu buat Juma. Tamat terus di Juma tutup lagi. Gurunda udah tahu belum ada konsep seksual maha kudus? Tahu nggak Gurunda? Dari beliau iya. ya coba lu ceritain aja itu gimana tuh seksual maha kudus itu. Ya, yang pasti kan begini. Kadang-kadang kan kita kan berpikir sebenarnya bagaimana Allah menciptakan manusia ini menurut rupa dan gambarnya. Kita bahagia ketika ada istri. Ya sama, itu kita kopian dari Tuhan. Kopian dari Tuhan ya, tentu kan kita tidak pernah melihat karena kita kan hanya ciptaan. Tapi semua ini kopian. Kita bisa bercinta, kita bisa pelukan, ciuman sama istri. Itu adalah Ajaran gambaran Lucifer. dari surga. Kok ajaran Lucifer sih? Sekarang gua tanya. Juma udah pernah ketemu Allah Bapa belum? Udah pernah ketemu Allah Bapa belum? Manusia yang memiliki akal itu selalu bersama dengan Tuhannya. Jadi Enggak, saya nggak tanya udah pernah ketemu Allah Bapa belum? Yang disebut ketemu itu adalah dua objek yang terpisah. Tuhan kami Iya, udah dengan pernah belum ciptaannya dibawa ke tidak depan pernah singgasananya? terpisah. Ke depan singgasananya udah pernah dibawa belum? Allah Ketemu Bapa di pencipta surga. alam semesta itu meliputi segala aspek langit dan Aduh, bumi. kebanyakan Ngapain bertemu? ditanya, Lu ketemu pikir apa belum, makhluk? banyak Yang bertemu itu Enggak, iblis. saya tanya udah pernah ketemu belum? Allah Bapa. Allah Tadi Subhanahu wa dijelasin. taala itu meliputi langit dan bumi. Ngapain Enggak, bilang bertemu? aja kalau nggak usah banyak cerita. Belum Bang, selesai. Banyak kan Alam muter-muter. semesta ini diliputi oleh Allah. Jadi tidak ada istilah bertemu. Yang bertemu itu Kita aja iblis. udah Kayak pernah misalnya, ketemu Allah Bapa, dia masih alam semesta kita udah misalnya ketemu. ente ketemu dengan jangan. roh, luga, aku Nah, ini ketemu Yesus, Bapa. Ketemu Allah Bapa udah pernah belum? bintang timur. Ah, itu iblis itu. Kalau pencipta alam semesta itu Dajjal. meliputi langit dan bumi beserta isinya, ngapain Bukan bertemu? meliputi, yang gua tanya udah pernah ketemu di depan singgasananya belum? Kalau ketemu itu iblis namanya, Cak Ayu. Mama Bilang aja begini, jujur Loh, Bang, saya belum pernah ketemu sama Allah Bapa. Wes siap, ibarat Nah, kalau- itu yang kau mau maksud itu setan itu berarti. Kok Allah setan yang bapaknya kami ini? sembah. Aduh. Saudara Luga, Allah yang kami Ini yang sembah nganterin lebih itu dekat ke kata kami bapakku. daripada kami Aduh. kepada diri kami. Lucu ente. Allah yang kami sembah lebih dekat kepada kami daripada kami ke diri kami. Bingung kan ente? Kan Yesus bilang tidak ada seorang Berarti kami pun yang sampai setiap kepada Bapa saat yang bersama ngomong dengan anak Tuhan tunggalnya. Ini Ini mah cuma babu di mata aku Tuhan nih, Allah yang ngomong bersama anak dengan tunggal. kalian. Aduh. Yang tidak bersama Kerajaan dengan babu Tuhan itu ngomong adalah lagi. makhluk yang dalam dirinya ada iblis, Lucifer. Itu yang tidak bersama dengan Allah. Kenapa Tapi sih? kami Lucifer yang, bapak lo. yang beriman Sayang kata banget Allah, sama Lucifer. Gua lebih lihat Bang dekat Juma. Kau sayang sama Lucifer. daripada Kenapa sayang sama Lucifer? urat nadi, urat leher mereka. Kenapa? Uratnya Lucifer
Kalau Lucifer Kenapa Lucifer? itu bertemu dengan saudara-saudaranya. Itu bapaknya kalian. Wa ikhwanuhum Bapaknya yamudunahum fil gayyi thumma la yukassirun. Pertanyaan saya tadi mana jawabannya? Siapa yang datang mengaku sebagai Yesus bintang timur di Pulau Patmos? Siapa? Ya itu Tuhan Yesus. Dari mana Anda tahu? Kenapa rupanya? Dari mana Anda tahu? Kan Yesus, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ya dari Aduh, mana Anda ini tahu nanti- kalau itu adalah Yesus? Makanya, Jangankan orang yang ada di sebentar. Pulau Patmos, dengarkan Bung. Jangankan orang yang ada di Pulau Patmos, Yesus aja nyata-nyata dibully sama iblis, apalagi yang ada di Pulau Patmos. Apa salahnya? Apa Ya kurangnya? wajar, namanya Kalau yang juga datang iblis. itu Hailal bin Zakar yang datang mengaku, akulah Yesus. Tunas Daud sang bintang timur. Apa susahnya iblis ngomong kayak gitu? Aku Bang Suma juga bisa. Oke. Sebentar, Malah aku Bang lebih Suma, seram lagi, sebentar. lebih angker lagi kalau Bang Suma yang datang. Makanya, Mana lagi Bang pakai Suma. ampli power, kupulkan suaranya. Sebentar. Habis itu aku bilang, wah, aku Yesus. Pakai mixer yang harganya 5 jutaan, 10 jutaan, pakai sound system yang merek Simbada atau merek apa yang bagus? Nokia, sudahlah. Mitsubishi. Hancurlah itu penulis. Oke, sebentar ya, sebentar. Ini buktikan dulu sama kita Makanya yang datang itu iya. adalah Yesus. Apa buktinya? Sebentar dulu. Masakan Ya, kan gini. masakan ada utusan Tuhan mengaku Lucifer. Apa-apa? Sebentar gimana? Terus Sebentar, tengoklah. Gimana? 10 detik Bang Luga, habis itu ente bicara. Dengarkan. Oke, silakan. Mana ada orang yang tidak kerasukan setan yang mampu mengatakan Yesus itu adalah anak tunggalnya Tuhan. Sedangkan Israel adalah anak sulung. Hanya orang cuplis yang bisa percaya itu, Bang. La haula wala quwata illa billah. Israel disebut anak sulung, Yesus muncul disebut anak tunggal. Alamak, ini pantat saya tolong ditepuk dulu, ditepuk. Biar setannya keluar. Bang Luga, Ternyata di Bang pantatnya Luga. Juma. Jadi begini, oke ya, cukup ya. Jadi Cukup. gini, anak Israel dan para nabi itu disebut anak sulung. Itu anak angkat. Anak angkat Yesus anak kandung. Sebentar dulu, beda. Tengoklah. Anak angkat dengan anak kandung itu beda. Makanya kalau anak kandung itu sorga dan bumi sudah menjadi milik Yesus. Makanya Yesus berkata, usirlah si Dajjal, si Lucifer, si Helal bin Holol dalam namaku, dalam nama Yesus. Tapi kalau Israel tidak bisa mengusir setan dalam nama Israel, dalam nama Efraim, karena cuma anak angkat. Mereka juga cuma diangkat doang jadi anak. Sebenarnya bukan anaknya, cuma ciptaan. Tapi kalau Yesus itu anak kandung. Kenapa anak kandung? Bapaknya aja saking sayangnya sama anaknya, surga dan bumi segala kuasa diberikan ke anaknya. Udah anakku, lu pegang semuanya, siap, kata Yesus. Lalu apa yang terjadi? Di dalam nama Yesus setan-setan diusir. Ketika Juma tidak percaya kepada nama Yesus yang bisa mengusir setan, Juma masuk neraka, masih kores. Ngerti? Terus yang kedua, Ngabuk masuk dia. neraka. Ngabuk Terus yang dia. kedua, Ngabuk kamu dia. mengatakan, Ngabuk. bentar, kau juga masuk neraka, kau blokir. Kau juga anak setan kau. Bandel Aku kau juga kuliah. kena. Ngabuk dia. Ya, jadi gini. Jadi yang kedua, kau bilang, dari mana si Yohanes tahu bahwa yang datang itu adalah Tuhan Yesus, bukan Lucifer? Kan si Yohanes sama Petrus, ketika ada orang lumpuh minta-minta di pinggir jalan di samping bait Allah, Petrus dan Yohanes mengatakan begini, bro, emas dan perak gua nggak punya. Ini orang lumpuh nih, lumpuh dari lahir. Tapi apa yang gua punya, demi nama Yesus, lu berdiri. Berdiri langsung dia. Oh, iblis Jadi hebat. kuasa-kuasa itu yang meneguhkan. Kalau si Juma kan enggak. Ada orang lumpuh Iblisnya. berjalan, dia aja ikutan Iblisnya lumpuh. mampang sekali.
Iblisnya mantap. Makanya sebentar dikit lagi. Kalah lo sampai Kiliang Kubur lo gua kejar, gua ratain lo benar. Gua tutup api seluruh Indonesia, gua tutup dalam nama Yesus. Bertobat lo. Ya. Jadi makanya gua udah bilang tanda-tanda itu Iblisnya sudah gendut, diberikan kepada murid Yesus mengusir setan dalam nama Yesus. Kami Habis udah sering makan mengusir ini, setan. habis makan tunas Kalau kelapa. si Juma nggak bisa dia ngusir setan, cuma ngerocos. Kemarin Makan ban. sebentar. Temannya adik gua kemarin ada sakit kista, sudah nangis di depan nyokap gua. Ma, bisa nggak saya doain? Iya, dia sakit kista udah nangis, gua doain dalam nama Yesus. Sembuh, gue bilang 2 bulan kemudian dia cerita Kista itu kutil ya? Putri kista itu kanker rahim. Lalu Kista itu penyakit. Oh, adiknya Bang Ruga kena penyakit kista. Oh. bukan teman-teman adiknya, bukan ya, salah. teman kampusnya. Jadi dia Kena cerita penyakit kepada kista. adik gue Putri, semenjak didoakan abang lo, gue udah sembuh dan sekarang gue makin rajin ke gereja. Haleluya. Makanya di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Kalau si Juma enggak, dia doain orang malah tambah kanker. Lai. Coba dalam nama Yesus bisa nggak? Lu kan gendut nih, jadi kurus. Oh, gue udah turun. Nah, berat gue udah turun. Gue udah turun gitu. Udah turun. Gitu kan. Kalau kata orang Islam, masya Allah. Mantap kalau udah turun, bagus. Sama Nah, ini lah. jadi Kalau Juma- soal apa namanya? Nah, udahlah, yang itu udahlah. Sama ini lah. Gue tuh kalau misalnya sakit sembuh gitu tuh gue merasa kurang kurang luar biasa gitu. Gue tuh pengen ada orang Kristen tangannya buntung gitu kan. Terus dalam nama Yesus tumbuh tangannya tumbuh gitu loh. Belum ada. Itu loh. ada. Itu pernah ada. Coba Itu pernah praktekkan ada. ya kan Kores. Itu pernah ada Bang Ruga di coba dalam. praktekin. Enggak, Bang Ruga coba praktekin on cam. Coba. Benar tuh kata Kores. Iya, Coba belum ada ya. Sebentar. Sebentar. Coba. Itu pernah Coba. terjadi. Sebentar dulu. Enggak. Bang Ruga coba praktekin, coba on cam coba praktekin. Gak bisa gue on cam. Coba. Gak bisa gue on cam. Oh, nggak ini bisa ya? Oh. Akun yang ini. Jadi gini. Ada satu penginjil di Inggris namanya Smith Wigglesworth. Itulah cikal bakal Inggris menjadi Kristen. Itu kakinya buntung. Itu kakinya buntung. Lalu dia datang ke Smith Wigglesworth beli sepatu sama dia. Ngapain saya beli sepatu, kan kaki saya kan nggak ada. Udah lo pakai aja. Lo tau nggak pas dipakein numbuh kakinya. Kakinya tumbuh. Itu tuh yang kayak gitu. Itu Di Indonesia belum ada ya? Penginjil dari Inggris. Indonesia belum ada ya? Nah, jadi begini, Bang Ruga gini, Bang Ruga. Ini kan Bang Ruga coba bikin aku. Aku tuh lagi suka sama itu loh orang Aribowo. Bisa nggak Aribowo itu suka sama aku? Baru kami menikah, bisa nggak? Bisa nggak Bang Ruga? Ya sekarang kan Aribowo kan Kristen. Lu pindah agama dulu. Ya gak apa-apa, dia aku masukin Islam dong. Bisa nggak Bang Ruga? Ya nggak bisa lah, Aribowo imannya kuat. Gimana lo? Udah lo dapat cocok aja si Butet. Ini apa namanya? Masa Yesus nggak kuasa ngeluarin orang dari Kristen masuk Islam? Apa? Ngeluarin orang dari Kristen masuk Islam. Dari Kristen masuk Islam. Enggak, justru Tuhan Yesus bilang ke kami, Ya gue tuh suka sama Aribowo loh. ini dari seorang nabi namanya Bunani. Dia dibawa ke tahtanya Bapa. Jadi dia langsung di depan tahtanya Bapa. Tuhan Yesus yang nganterin dia ke tahtanya Bapa. Lalu siapa nama nabinya? Pendeta Nani itu dari Mahanaim. Jelek nama nabinya? Ya namanya juga ibu-ibu. Nah dia dibawa ke tahtanya Bapa. Lalu Tuhan bilang begini, hanya 3 tahun diberikan kepada penginjil Indonesia untuk menjadikan seluruh dunia menyembah Yesus. Hanya 3 tahun ini. Jadi dalam tempo 3 tahun ini seluruh bumi harus menyembah Yesus. Jadi artinya Tuhan sudah kasih waktu 3 tahun. Dalam tempo 3 tahun ini seluruh dunia akan menyembah Yesus. Setelah 3 tahun, maka kita hanya siap-siap menunggu kedatangan Yesus rapture. Berarti 2027 ya? Jadi artinya kalau Juma ingin kalau 2027 ya satu dunia malah Kristen gitu-gitu aja. Gua ceng-cengin lu serius.
Ini udah pasti bro, karena udah mau kedatangan Tuhan. Dia ini udah dibawa ke tahtanya Allah Bapa, bukan ke Yesus lagi. Yesus nganterin dia ke tahtanya Bapa. Aku akan mengantarkan kamu di mana Bapa ada. Lalu dia masuk ke suatu ruangan yang begitu dahsyat, begitu megah. Dia melihat jauh, di situ ada sosok sinar seperti laki-laki duduk di atas bersinar-sinar. Itulah Allah Bapa. Dia di situ duduk, Allah Bapa itu. Yang lu bilang Penetanan ini Allah, lebih tinggi dari Yesus ya? Sakti juga dia. Enggak, bukan lebih tinggi dari. Dia nabi. Nanti gua akan hadirkan dia di podcast nanti. Oh, biar kita mantap undang ya. Bu, bagaimana Bu? Benar nggak Ibu? Nanti gua akan ngomong ini. Benar nggak Ibu ketemu Bapak? Oh iya, saya memang ketemu Bapak dan memang udah viral kan, videonya kan viral, dan dia juga memang pendeta besar. Jadi bukan pendeta ece-ece. Karismatik, gitu kan. karismatik. Dia juga seorang. Iya, dari Mahanaim kan salah satu organisasi terbesar penginjilan kan Mahanaim, Iin Cipto yang di Bekasi itu, yang punya sekolah besar itu. Nah, dan dia sering khotbah di situ. Mereka kalau ibadat hari dia- Minggu pada naik awan ya, nggak naik mobil. Ya, hari Minggu ya biasa lah ibaratnya. Oh, biasa-biasa aja. Oke, oke. Jadi gini, pesan gua nih untuk Bang Juma, karena untuk dalam tempo 3 tahun ini seluruh bumi akan menyembah Yesus. Jangan nanti Arab duluan sementara lu udah kenal gua duluan. Nah, jangan nanti Raja Salman duluan mengikuti Yesus, lu terlambat gitu. Jadi yang harusnya kalian sudah ngumpulin mahkota di sorga, Ini kebanyakan kalian minum minyak rem ini. rebutan. Jadi saran saya, cepat-cepatlah bertobat dan menerima Yesus supaya kalian itu dapat mahkota. Karena nggak ada gunanya. Sekarang juga kan kondisi di dalam negara Diterima ini kan gimana? juga Rumah udah gua pada- sempit. Iya kan, kalian, gua udah dapat Rolls Royce, gua udah dapat istana, udah Surga dapat sempit harta di banget. Depok Kalau Papua. orang Kalian semua masih masuk di Kristen, luar. surga nggak muat loh ya. Bener juga. Des. Dapat kucing aja enggak gitu. Jadi ada rencana Bang Juma tadi mau nutup api. Nah itu gua sambut baik. Gabung aja di King of King sebagai donatur. Ah, belum ada gedungnya. Gedung mah banyak. Gua kan rencana mau bangun ini gereja kapasitas 1 juta feet. 1 juta Di mana? Mantap, boy. Di mana? Di laut mana? Di persegi Di- Kabar di Muda. Sumatera Utara, Kalimantan, Papua 1 juta feet. Karena Buset, kemarin dah. di Bener. Kemarin di Nigeria itu ada satu gereja itu kapasitasnya 3 juta sekali ibadah. 3 juta. Nigeria ya? Panjangnya 3 km, lebarnya 3 km gerejanya. Buset, isinya orang Gede semua. banget, tuh. Bangun anjir. empat- Isinya orang apa? Iya, kalau di Afrika itu gereja karismatik, Kalau Tapi di India sekali ibadah 300 ribu. Gak. Di India Tapi kalau di Afrika gak, patung Yesus itu nanti jangan warna bule, hitam-hitamin dikit, biar nggak ada kecemburuan. Iya, pendeta Nigeria, Yesus kulit putih dirobek-robek pakai pisau. Ya kalau itu sih itu urusannya dia lah kan. Hidup itu kan Urusan pilihan. dia. Jadi, Itu betul pilih. iya kan, mau sakit hati itu urusannya dia. Intinya lo mau berbuat baik nggak, lo mau benar. Jadi sekarang kan gereja terbesar kan tuh ada di Afrika. Nah nanti Tuhan bilang dalam tempo 3 tahun ini di penuhan besar itu gereja terbesar tuh nanti ada di Indonesia. Makanya Tuhan tuh udah ngomong sama gua itu minimal 1 juta seat. Gua mau bangun King of King Hall. Makanya gue bilang kalian harus cepat-cepat bertobat. Apalagi sih yang mau ditunggu perdebatan kalian kan itu aja ayatnya. Yohanes 5:30. Hukum berdaya Tuhan terus kami nih, ini- selesaikan dengan ini kalian, panjang itu lebar. aja. Teman-teman sudah ada yang Apalagi mendengarkan jawaban pertanyaan saya tadi enggak? Nggak ada. Nggak ada bang, Nggak ada. nggak ada, Jadi enggak ada kan? nggak ada. Nggak ada Nggak ada. turun dah. Nggak ada. Jadi gimana dong? Ya si Orang juga- pertanyaan gue juga nggak dijawab. Sekarang saya tanya, Yesus mau menerima kuasa dari siapa? Coba jawab. Tadi kan Yesus saya menerima sudah- kuasa dari siapa? Saya Silakan, Bang Juma, memberikan, jawab. saya jawabannya sudah sangat akurat pun tadi ya. 2 Korintus 13:4 karena sekalipun ia telah Salah, disalibkan. salah. Dengarkan dulu. Jawabannya Karena kelemahan, salah. namun Yesus Jawabannya salah. hidup karena kuasa Bapa. Salah. Yesus Salah, hidup salah. karena kuasa Bapa. 2 Korintus 13 nomor 4. Silakan Salah, aja baca. salah. Silakan Anda baca.
Salah, Yesus hidup karena kuasa Bapa. Ketawa dia. Dalilnya salah. ada. 2 Korintus 13 nomor 4, Yesus hidup karena kuasa Bapa. Kok salah? Berarti tipeks ini diganti, cetak ulang. Jadi begini. Ya, apa lagi? Ngarang lagi. Begini, Bang Juma. Apanya Kalau Bang Luka? Kalau Yesus berkata dengan kuasa Bapa sebenarnya nggak salah juga, tapi Tadi itu dia harus salah. juga. Aduh. Salah ketika lo cuma sampai di situ, karena sebenarnya itu lanjutannya kan ada kuasa Bapa itu, kepemilikan Bapa atas kuasa itu bukan ada di dalam diri Bapa, itu ada di dalam diri Roh Kudus, pribadi yang namanya Roh Kudus. Jadi kalau Bapak bilang kuasaku, ya itu artinya kan itu kan bininya. Misalnya gini, misalnya bini gua, misalnya Renata, contoh nih, Renata kan duitnya misalnya 1 triliun, itu duit gua, ya wajar, itu kan duit bini gua, kan duit gua juga. Gak mau Luga. dia samamu, Udah Bang diam Luga. dulu. Bang Luga, menurut Abang, orang Kristen yang paling menguasai Bible di Indonesia ini itu siapa? Yang paling Gak tinggi? ada. Saya lah, Setelah abang kau Luga. ini Iya, setelah Bang Luga siapa? nggak ada lagi. Pendeta-pendeta, Bukan udah pastor-pastor. rasul. Aku udah duduk Enggak. di 24 tua-tua. Maksudku brother. pendeta-pendeta, iya Bang Luga paling tinggi, oke. Yang di bawahnya sedikit siapa? Ya boleh nanti gua ajak Pastor Garen lah, biar lo seneng lah. Karena si Pastor ajak Garen dia kan coba udah- diskusi dengan saya Bang. Kalau Bambang Boleh, Nursono kan maunya di sono-sono aja, kita di sini dia pindah ke sono, kita ke sono dia pindah lagi Gua ke udah- sono, nggak pernah mau Gue udah berdialog. bilang sama Ray, tolong diatur si Garen, suruh ajak debat biar dia nanti kita jadikan. salah satu Suruh debat. coba dengan Bang Suma coba. Oh, itu anaknya Gilbert, itu orang kaya Iya, berat. si Leo Anaconda itu silakan. Suruh aja juga dia. Garen lu main dong, kok Anaconda sih, lu gimana sih? Jangan lu bilang Anaconda, ntar dia nggak mau debat sama lu. Ya biar seram-seram aja dilihat. Namanya kan dibikin serem biar orang takut gitu. Ya, tapi Anaconda. nanti kan gua harus dampingin lah supaya nanti dia kan paling jago-jago bikin mujizat. Dia kalau nyembuhin orang, jago dia nyembuhin penyakit. Oh ya, bagus Iya. lah. Nanti Siapa kalau tahu ketemu, si nanti dokter Luga, didoain nanti kalau tiba-tiba ketemu, dia dapat suami kan. nanti Tiba-tiba kalau dokter ketemu, dapat suami. nanti kalau ketemu saya, Bang Luga baru lihat. Kupindahkan bibir atasnya ke atas, bibir atasnya pindah ke bawah, kebalik. Tengok aja nanti. Sayangnya dia nggak tanggapi PT saya. Siapa namanya? Iya, Leo harus Anaconda. dari saya. Kalau dia terjun langsung kan dia kan nggak ada yang kenal. Tapi kalau nanti saya yang ngajak pasti dia mau. Ya coba hubungi dia Bang Luga. Iya. Hubungi. Jadi teman-teman, saya rasa gitu aja dulu malam ini ya. Jadi saya mengundang seluruh API dan rekan-rekannya untuk bergabung di kerajaan Tuhan kami Yesus Kristus, anak tunggal Bapa yang udah big boss di alam semesta ini, donatur kami yang duitnya nggak ada jarinya. Karena kedatangannya udah sangat dekat, jadi ayolah kita bergabung yuk, Ayo supaya kemana? kita bisa memenangkan Timur Tengah. Timur masih banyak tugas kita. Jangan di sini kita ribut mulu. Mending kita jadi Kristen, kita Kristenkan dunia. Iya kan? Kalau kalian apa yang mau kau Kristen kan? Kalian di Indonesia juga kan orang Kristen kan sedikit, mau kau Islam kan juga. Nah kalau kita jadi Kristen, kita bisa mengkristenkan dunia. Jadi kita harus adakan reformasi, jangan Kok begini-begini aja. maksa, kok ngajak-ngajak sesat. Bukannya kau. maksa, supaya kau juga nanti dapat suami cepat, makanya kau bertobat, blokir, iya kan? Balua. Nanti hari bawa suami aku Islamkan dia. Ya, jadi closing statement ya. Jadi Yesus itu menerima kuasa dari Roh Kudus. Dia cuma menerima izin dari Bapa doang. Izinnya dari Bapa, kuasanya dari Roh Kudus. Kalau izinnya dari Bapa, kuasanya dari Roh Kudus, itu sama dengan Yesus Tuhan. Tapi kalau kuasanya semua dari Bapa, sama dengan Yesus Nabi. Itu aja rumusnya.
Yesus menerima kuasa dari Bapa, Yesus sama dengan Nabi. Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus, Yesus sama dengan Tuhan. Itu A atau B? Kalau saya pilih yang benar, yaitu Yesus mendapatkan izin dari Bapa, kuasa dari Roh Kudus, maka Yesus adalah Tuhan. Itu rumusnya. Jadi supaya kita juga nggak terlalu capek berdebat, langsung aja login ya. Setelah nanti murtad, Kau udah login. kau murtad mengikuti Yesus, kita menginjili dunia karena masih banyak tugas ini ya. Masalah pendanaan gampang lah. Semua kan tahu sendiri, orang Kristen kan konglomerat semuanya, duitnya nggak ada habis-habisnya. Wajar. Lu aja masih susah, motor agak segala kuasa punya. di bumi dan di surga. Distrik otoken lu suka bunyi-bunyi. Oke ya Bang Jumaya, thank you. Aku istirahat dulu ya. Oke, Silakan. oke. Memberkati ya semuanya. Ya, makasih. Oke, saya mau bertanya. Siapa lagi ini? Aku. Oke, saya mau bertanya. Iya, iya. Kan Bang kalau Andi, ada anak tirinya Bang Andi di ini mau bertanya. Aku mau bertanya. Kenapa Aku ini? mau bertanya. Pasien? Ya, pasien. Ya, kenapa? Kan kalau sadat itu kan mau masuk Islam. Tapi ada yang bilang kalau sadat bisa diucapkan untuk semua manusia. Siapa yang bilang? Banyak yang bilang. Sebutkan salah satunya. Nah, contohnya Bunda Belaku juga bilang gitu. Kapan dia bilang? Kapan? Jumat. Tanggal berapa? Jumat. Di Jumat tanggal berapa? Ya, nggak tahu, lupa aku tanggal berapa. Dia nggak bisa begitu, harus lengkap laporannya. Oke, tunggu aku hitung dulu. Ya, cari dulu datanya. Tanggal berapa? 29 29 jam berapa? jam 12 Sama siapa? dengan Bunda Blok. Bunda Blok siapa? Itu Bunda Blok permanen. Nama orang tuanya siapa? Karena sadat kan kalau mau masuk Islam, tapi katanya Bunda Blok bisa diucapkan untuk semua manusia. Manusia siapa? Manusia kita. Siapa namanya manusia itu? Ya kita semua Rumahnya di mana? di bumi. Di bumi mana? Bumi ya bumi lah, gimana? Kamu ini kok ditanya nggak jawab sih, gimana sih kamu? Bumi kita. Di provinsi mana? Asia. Provinsi Asia? Iya. Ya, siapa nama orang tuamu? Enggak, aku mau bertanya dulu kan. Ya ini dijelaskan dulu gitu loh, dilengkapin dulu. Ya. Oke. Ya. Lahir tanggal berapa? Siapa? Ya, orang tuamu lah. Enggak tahu. Hah? Ini kamu ngomong nggak lengkap gitu loh, lengkapin dulu. Enggak, aku mau tanya, kalau sahadat kan kalau mau masuk Islam, tapi kata Bunda Blok bisa untuk semua manusia bisa diucapkan. Kan itu kalau mau masuk Islam saja. Iyalah. Kalau mau memeluk Islam, kalau mau memeluk Islam, kalau mau masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau mau masuk botol, ya nggak perlu, cukup kau direndam minyak tanah dulu, muat. Enggak. Tapi banyak yang bilang siapapun bisa itu syahadat katanya. Banyak yang bilang, siapa aja yang bilang? Ya contohnya Bunda Blok. Siapa lagi? Tapi yang banyak yang di Siapa lagi? Baru satu. Sebutkan. Di TikTok sebelah. Kan tadi bilang banyak. Ya sebutkan kira-kira 124. Ya kan baru satu tuh. Sebutkan lagi 123 orang. Namanya Fauzia Ya, Agabri. 2. Satu Siapa lagi? Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Dengan ya banyak yang gitu. Siapa? Kan itu kan kalau sadat kan kalau mau masuk Islam saja kan? Iya, sebutkan dulu siapa lagi. Oke. Ya udah, lu pikirin dulu, dicatat baru ngomong lagi ya. Soalnya ada tamu. Ya. Banyak yang Ya, lu aku pikirin nyapa dulu ya. ntar. Iya. Oke, nyapa dulu. Dewi, selamat malam, agama apa?
Dewi, selamat malam, agama apa? Sekali lagi ditanya nggak jawab, saya turunkan, jangan minta naik lagi. Dewi, selamat malam, agama apa? Ya bukan aku kan. Ya Allah. Hai. Malah dia Malah ngobrol sama orang rumah. Aldi. Aldi, selamat malam, agama apa? Aldi. Selamat malam, agama Islam. Ya, apa yang mau disampaikan, Bang? Gak ada, Bunda. Mau nyimak aja. Iya. Di bawah kalau nyimak ya, Bang, jangan minta naik ya. Oke. Mahadi, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, bukan wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, tadi mungkin sinyalnya kurang pas. Bang, Bang. Taruh dulu, kenapa ada dua ini? Ada palsunya lo kasih naik, kenapa? Enggak, kita ini siapa? Kita tanya, ini siapa, maksudnya apa? Ya coba. Halo, sahabat Bang Juma. Ini kenapa kamu pakai nama Bang Juma? Foto Bang Juma. Kenapa? Foto kamu jelek, muka kamu jelek. Enggak. Kalau pakai foto Tuhannya nggak laku. Oh gitu. Suka nyamar-nyamar ya. Jadi lebih populer Bang Juma daripada Tuhannya. Gitu. Udah. Ya silakan Bang Mahadi. Ya, ini Bang Zuma masih aktif kah tuh? Masih ada Bang Zuma? Masih. Jadi gini, saya mohon maaf ya. Sebenarnya saya khawatir juga kalau bertanya dalam hal ini di room seperti ini, karena menyangkut dengan kita juga ya, menyangkut dengan agama kita. Saya pernah lihat YouTube beberapa hari lalu itu Bang Zuma sama Bang Handi itu menyampaikan tentang bahwasanya kita diserang dari luar dan dari dalam. Jadi saya tidak melihat dialog sebelumnya apa serangannya dari dalam dan dari luar. Jadi saya bertanya-tanya, memangnya yang dari dalam itu serangannya yang seperti apa gitu loh. Begitu loh Bang Handi. Kalau Bang mobil memang itu Bang, ada Bang dalam ada Bang luar. Kecuali itu belas Bang. Bukan. Apa sih? Nggak seperti ini. Saya baca lihat YouTube beberapa hari lalu itu bahwasanya Bang Hendy kan menyampaikan sama Bang Zuma bahwasanya kita diserang dari dalam dan dari luar, kan seperti itu. Dan itu di awal. Udah nggak usah ditanggapin Bang Mahadi. Bang Handi maksudnya itu loh. Ini Bang Handi yang ngapain Bang Juma loh. Bang Juma kan diserang, dikatakan begini. Yang Bang Juma ngomongnya, saya itu bukan ustaz. Oh iya yang itu. Udah nggak usah udah Bang Hadi itu untuk orang itu. Tapi nggak disebut orangnya. Oke, alhamdulillah. Maksud saya begini, Bang. Begini saya jawab ya, serius nih. Iya. Kalau dari luarnya dulu, serangannya memang mereka ini tidak berhenti sebelum agama mereka itu mencapai 50 sekian lebih persen kan itu. Iya. Nyata-nyata mereka serangannya baik masuk komal maupun di media sosial maupun di di dunia nyata. Terutama bagaimana cara menyerangnya, ada yang halus, ada yang kasar. Ya buktinya LAI yang terjemahannya juga itu merupakan serangan juga untuk merusak Islam. Buktinya sampulnya diganti dari Bible menjadi Alkitab, itu juga serangan yang nyata. Nah, itu kira-kira begitu. Mulai dari juga door to door menyerang umat Islam supaya murtad dan seterusnya. Nah kalau yang dari dalam, ya ada juga saudara-saudara kita kerjanya mengkritik tiap hari. Kalau dia nggak mengkritik, dia kayaknya sakit perut. Oke. Kira-kira begitu ya. Oke, baik Bang. Ya. Terima kasih banyak Bang ya. Ya, terima kasih banyak Bang ya. Iya Bang. Terima kasih ya Bang ya. Yo, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku mau bertanya lagi yang tadi. Bentar. Bisa nggak yang teman-teman di bawah yang agama Kristen aja minta naik, yang Islam jangan minta naik, bisa nggak? Yang Kristen aja minta naik, yang Islam nggak usah, bisa nggak? Bisa nggak kalian? Amidun, selamat
Hamidun ya. Selamat malam, agama apa? Hamidun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bawa aja bang kalau kayak gitu, jangan minta naik ya. Kalau nyuman nyapa, kita nunggoten. Hamrina, selamat malam, agama apa? Hamrina, oke di bawah. Coba yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan yang Kristen ya. Oh tadi katanya yang pakai foto Bang Juma itu namanya dia ngaku orang rumahnya Bang Juma. Oh ya? Padahal Bang Juma belum. Dasar hotel. Bang Handi kok dabling sih? Dabling gimana Kang? Iya, aku ngomong dabling. Sekarang ini Kimangga ini sebelum kau lanjut kau open cam dulu. Oke, tunggu aku mau jalan dulu ya. Ya open cam dulu. Jalan kemana? Mau jalan naik. Dia mau naik di atas. Udah aku sapa dulu ya. Azan Yadi, selamat malam, agama apa? Selamat malam. Agama apa bang? Oh, saya agama Muslim. Assalamualaikum. Sebentar Bang Gadi. Assalamualaikum. Iya, agama apa Bang? Wabarakatuh. Oke. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Kimangga. Wih, ganteng kali dia bos. Saya dari Kalimantan Selatan ini. Iya Bang. Iya Bang, apa yang mau disampaikan Bang? Biar kita nggoten Bang. Makanya mohon maaf ya teman-teman Muslim yang oten aja minta naik. Mohon maaf banget. Ini apa yang mau disampaikan Bang Ajan? Oke, saya mau mau tanya. Kan mengucapkan Natal ini kan kita berbagai macam itu pendapat ulama berbeda-beda. Tapi justru dari apologet itu bagusnya yang bagaimana, Mbak? Ya. Tunggu dijawaban juga ya. Ulama yang betul lah. Ntar dulu, jangan dulu. Banyak bisa memberikan edukasi dia lah. Dikit, nggak apa-apa. Iya, gimana? Bagus kok. Iya. Mengucapkan Natal. Saya dengar mengucapkan Natal itu di berbagai ulama ada yang berbeda-beda pendapat. Guru Ustadz Juma. Tapi kalau pandangan dari apologet yang benar bagaimana ya, guru-guru? Baik. Tapi saya rasa Bung, semua ulama tidak membenarkan kemudian kita umat Islam itu berbohong, betul? Ya. Iya kan ya? Iya. Ya. Jadi kalau semua ulama melarang kita kemudian berbohong, berarti kita nggak boleh kemudian mengucapkan Natal. Karena mengucapkan Natal intinya adalah mengucapkan selamat akan lahirnya Yesus tanggal 25 Desember. Ada nggak kemudian di dalam pendalaman materi Bible bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember? Kan tidak ada, nggak ada kan? Nah, jadi dalam hal ini kita tidak perlu berpaku terhadap ulama. Cukup kita sendiri yang memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membenarkan kemudian kita itu berdusta. Kemudian laknat Allah itu berlaku bagi kita apabila kita itu berdusta. Wal khamisatu anna laknatullah alai in kana minal kazibin. Kazibin itu adalah pendusta atau orang-orang yang berdusta. Kita dilaknat kalau kita berdusta. Kalau kita mengatakan selamat ya atas prestasi anakmu yang sudah mendapatkan ranking 1, padahal anaknya jelas-jelas tidak dapat ranking. Berdosa nggak kita? Berdusta nggak kita itu? Iya. Ya ini, jadi jangan ambil pendapat ulama kalau kita bingung untuk mengambil sikap. Cukup kita mengatakan bahwa dengan mengucapkan ucapan seperti itu berarti kita melakukan kedustaan.
Misalnya Kim, kita katakan, aduh ibunya Kim, alhamdulillah, ibu sudah melahirkan anak gadis yang cantik. Padahal Kim ini adalah laki-laki. Berarti kita pendusta. Allah tidak mau. In kana minal kazibin, jika engkau termasuk orang berdusta, maka engkau adalah orang yang dilaknat. Wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kazibin. Jadi katakan saja bahwa Kim ini adalah laki-laki yang cukup ganteng dan sedikit cantik. Kan gitu, Bang? Iya, iya. Benar ya? Iya, iya. Jadi maaf ya, karena saya membaur sama di kantor itu kan sebagian itu ada orang kantoran, ada juga orang Kristen. Itu bagaimana sebagai kita mengucapkan itu, Pak Guru? Kalau saya juga di kantor dan saya juga mengalami hal yang sama. Saya terkadang hanya mengatakan selamat berbahagia ya teman-teman atas perayaan hari besar agama kalian. Semoga prestasi kalian dan keluarga kalian makin bahagia. Gitu. Saya tidak melibatkan kemudian sembahan mereka. Saya hanya mengatakan selamat berbahagia kalian ya atas peringatan ya agama hari besar agama kalian. Itu sudah mewakili itu. Ya, kan mereka lagi bahagia. Jadi kita tidak ikut-ikut terlibat mengucapkan selamat hari Natal, selamat hari ini dan seterusnya. Enggak. Dan itu pun saya lakukan karena saya sebagai seorang pemimpin ya, dan saya harus adil. Kan Allah juga tidak melarang kita untuk berbuat adil. Selama posisi kita sebagai atasan seperti presiden, gubernur, ya kita kan harus adil gitu. Jangan kita ini hanya bawahan biasa. Wah, setiap ada orang Kristen, masa selamat Natal ya, selamat Natal ya, selamat Natal ya. Apa pula urusannya ini, sibuk kali mau cari ampau. Nah, kayak gitu. Itu ya Bang ya. Jadi Guru Ustadz Juma berarti kalau kita mengucapkan Bang Juma berarti kita kalau mengucapkan selamat Natal itu berarti termasuk akidah juga ya? Betul. Itu merusak akidah itu. Berarti urusan akidah yang mengucapkan Natal itu. Berarti seakan-akan kita menganggap ada sembahan selain Allah. Gitu Bang. Oh iya. Oke. Oke ya Bang, udah ya. Ya jelas Bang. Oke. Belum, maaf Mbak, saya ini penggemar Bang Juma mulai zaman perdebatan sama WA sampai sekarang saya terus mendengar penggemar sama Bang Juma. Saya turun aja Mbak ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kim. Halo, saya mau bertanya lagi yang tadi. Ya bertanya apa lagi? Kan kalau mau ada itu kan kalau mau masuk Islam kan. Tapi katanya apa sih Kim? Bebas. Itu sadat itu bisa digunakan untuk semua manusia. Apa sih Kim? Kamu kok kayak ikan apa, Dek? Mirip ikan piranha adekku ini. Bukan ikan buntal Bang. Kan kalau mau makan apa ngomong apa? Kamu kayak belut sawah ya, meliuk-liuk. Belut sawah. Ngomong apa? Anakku yang ganteng, ngomong apa? Kalau sadat kan kalau mau masuk Islam kan? Iya. Tapi katanya siapapun bisa ucapkan sadat. Tapi kan itu kan khusus untuk masuk Islam saja. Ya, jadi kalau misalnya gini, misalnya ada orang Kristen bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
tapi tidak mengimplementasikan dalam kehidupannya, berarti dia pembohong, berarti dia pendusta. Kemana perginya pendusta? Kemana perginya pendusta? Enggak tahu. Ke neraka. Makanya kita umat Islam ketika kita mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus benar-benar melakukan rutinitas ritual pengabdian semata-mata sesuai dengan kesaksian kita. Jadi laki-laki nggak boleh pakai lipstik, nggak boleh pakai cila, karena itu dilarang sama oleh Allah. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti apa yang Allah berikan kepada kita sebagai aturan main itu tidak boleh kita langgar. Kalau kita langgar berarti kita hanya bersaksi palsu gitu loh. Kayak ulat bulu. Enggak, jangan. Tapi senyumnya dia menganyutkan loh senyumnya. Ya, itu dia. Kayak ulat bulu dia. Ini anak angkat saya ini. Iya, oh iya. Nanti kamu udah kelas berapa sekarang, Kim? Tamat. Udah tamat? Mau ndak kamu daftar akabri? Mau. Ih, senyumnya men. Serius loh aku nanya. Mau nggak kamu daftar abri? TNI. Masa aku bro? Lucu abang. Mau TNI mau? TNI mau? Katakan darat atau katakan laut? Tidak mau. Hah? Oh nggak mau. Jadi maunya jadi apa? Dia mau menjadi penjaga kubur. Skincare mau jual skincare. Ini nggak cocok dijual skincare. Soalnya nanti dimakan malah. Nggak boleh. Jadi mau jadi apa? Mau jadi apa? Mana tahu Abah bisa bantu. Mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa? Oh itu. Mau jadi laki-laki. Pragawati. Jadi Pragawati. Mau jadi laki-laki. Jadi apa? Hah? Nanti kalau aku jelasin itu komen. Pakai kacamatanya dulu. Pakai kacamatanya pakai. Ganteng. Ada teman kita di ZCC kemarin mirip ini mukanya kayak gini. Siapa ya? Lupa saya. Kalau ketemu Alberto ini nyambung ini. Yeah. Tunggu ya, ketemu Alberto dulu suruh masuk ya. Cita-citanya apa, Adek? Ananda Kim. Apa? Biskota? Bisnis. Mau bisnis apa? Gigi palsu, mata palsu, hidung palsu? Skincare. Atau skincare? Ada yang bilang mirip Pak D itu di bawah, kurang ajar kali kau, woi. Oh, mirip Pak D katanya. Kacamatanya. Saya mau nanti jadi apa namanya? Jadi kalkulator aja sama dengan Bunda Blokir. Reseller. Iya. Jadi reseller. Reseller. Ih, manis sekali senyummu deh. Kalau Bunda Blokir kan jadi provokator. Distributor. Oh, distributor. Kirain provokator. Provokator. Lama-lama Pak De sama aja dengan Bang Juma. Nggak beda, Glenn. Si Kimangga ini dia mau distributor jual beli air laut.